bisa nancep di lumpur. Hidup udah pilihannya cuma itu. Kita ada di posisi yang sangat kritikal. Saya pengen ngasih data-data sedikit. Om Kristen punya data-data semua kirim enggak deh? Dari grup aja. Yang di grup tuh apa? Ada yang YouTube, yang dari temen itu. Terus ada yang skala Richter apa enggak ada ya? Belum ada. Belum ya? Oke. Ada yang mau bantu nemenin saya di sini? Boleh deh jemput saya. Suatu kehormatan kita bisa ada di sini karena anugerah, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebentar ya, saya. Wow. Kok HP saya suka ngeheng itu kenapa ya? Soalnya message-nya ribuan sih Pak yang masuk. Wow. Bro, kamu. Ini data dari BMKG. Tanggal berapa nih Pak? Boleh dibaca? Oh, mic tuh. Ini mic Zumba. Ini asisten. Kalau tetap tes bawahnya enak. Saya punya waktu berapa nih ya? Santai Pak. Santai ya? Santai Pak. Boleh ya? Ke pagi boleh Pak. Izinkan saya Pak Pendeta sebagai co-pilot. Siap. Paling cuma 15 menit aja. 15 menit lagi. 15 menit lagi. Biasa kan delay itu kan. Gak ada yang nyindir kok. Boleh berapa nih skala Richternya berapa? Tanggal 28 ya. 7,4 jam 17.02. Kalau yang bawah 77 catatan BMKG nih. 7,7 jam 17.02. Beda 1 detik ya. Yes. Terus supaya Bapak Ibu tahu kan di sini aja, jangan pegang aja mana. Terus siapa tahu Tuhan bilang kau yang berbicara. Oke, saya mau ngasih tahu juga bahwa Ibrahim catatannya terbukti bahwa memang ada tercatat 7,4, 7,7, betul nggak? Di beda titik. Ya 17.02. Dulu ada yang bilang direvisi lah, enggak, ini catatan BMKG. Kekuatan 7,4 skala. 7,4 terus bawahnya dari sebelumnya 7,7 skala Richter. Yes. Oke, wow, itu Palu is a disaster. Di sini juga ada catatan. Ini baca lagi Pak, berapa Pak? Gempa berkekuatan 7,4. Gempa berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang kota Palu dan Donggala pada Jumat 28 September pekan lalu. Gempa terjadi tepat pukul 17.55 waktu setempat. Donggala ya? Ya. Oke. Udah pernah ada yang lihat video saya belum? Enggak, video tentang saya di yang katanya viral itu. Hah? Ada ya? Instagram ya? Siapa yang follow saya atau siapa yang follow? Oke, saya mau cerita tadi, saya share sedikit. Hari pertama setelah kejadian saya nggak tidur 1 jam. Hari kedua saya cuma tidur 1 jam 2 jam. Hari ketiga cuma 1 jam 2 jam. Hari keempat 1 jam 2 jam. Hari kelima puji Tuhan panjang 3 jam. Hari keenam saya cuma 3 jam. Akhirnya saya di hari ke-7 dikasih Tuhan istirahat di Makassar. Setelah kami datang ke Makassar, kami investigasi. Tuhan kasih 7 jam. Jam 2:30 saya tidur, bangun-bangun 9.35 gitu ya. Itu kan kira-kira hampir 7 jam, 7 jam. Bener gak? Kok pilot gimana sih? Hari itu co-pilot saya belum pernah terbang ke Palu. Ini kasih data-datanya dulu. Jadi kalau kita mau menceritakan sesuatu tuh ada kerangkanya. Aduh, co-pilot saya belum pernah ke Palu. Terbang yang kedua, di hari pertama dia minta kapten, apa kabar, kita terbang dulu. Udah pernah terbang, udah lama kita nggak terbang. Duduk, saya terlambat 30 menit. Direktur utama tiba-tiba datang ke pesawat saya. Dia dari situ, saya tanya mana kaptennya, terlambat kan? Padahal saya ceritain,
schedule pada hari itu gonta-ganti sampai 9 kali. Tuh orang schedule juga lagi bingung nih, orang mau dikemanain ya, kemanain. Ini data. Dia datang langsung bilang gini, kayak kemarin lagi ya, nanti kalau kita di atas kita cita-cita tentang hubungan vertikal antara Tuhan dengan manusia. Namanya Muhammad Diki. Ngeri gak tuh? Saya lihat, wow, berani juga kamu nantang. Siap, oke, itu data lagi. Tanggal 21 saya sudah gak punya schedule dengan batik, karena saya kerja awalnya masuk batik, terus saya tanggal Februari, tanggal 12 saya pindah ke Lion, airline favorit Bapak Ibu. Terus di situ dengan schedule, saya telepon, ada schedule 4 hari kan bagus kan, kepeng, ceritanya begitu. Kenapa dihapus Mas? Izin terbang di batiknya sudah habis sama Lion, gak dikasih izin terbang per tanggal 16, Kapten 12 sampai 19. Oh ya, haleluya. 20 libur, 21 gak ada schedule kan, udah Lion. 25 chief pilot yang di batik, Kapten Rico bisa minta tolong gak? Kenapa? Terbang tanggal 26, mana Cengkareng Banda Aceh? Siap. Udah siap-siap, udah ganteng, udah dandan, batal. Ya ini dia, oke deh, batal ya. Jadi ntar tunggu revise, jadi standby. Bingung lagi dia, standby aja ngirim 3 kali, standby lagi. Akhirnya diliburin, wah libur. Kan itu hari apa? Kamis, Jumat ya? Oh Kamis, Jumat, weekend jalan-jalan. Lagi setup urusan tanggal 26 itu saya lagi buat ibadah pertama bersama para imam yang kerajaan. Cepat ya. Kita ini bukan imamat, kita bukan imam Lewi loh. Perjanjian Baru bilang kalian imamat yang kerajaan, yang lebih dahsyat daripada imam Lewi. Ini kadang-kadang gereja gak memahami apa fungsi daripada seorang pemusik. Dia yang diperlengkapi dengan senjata dari Tuhan, nada, sesuatu yang Tuhan paling cintai, pujian, dia bertahta di situ. Be careful nih, dia main satu nada, kalau Holy Spirit menyentuh hambanya bisa menyembuhkan banyak orang. Amin. Kuasa jahat udah gak pasti, kuasa jahat udah gak sempat nengok. Kenapa gak sempat nengok? Gak berani. Dia bilang kejahatan manusia daripada gua. Kenyataan loh, manusia sadis loh, betul nggak? Ya. Jadi hari itu memang bukan harinya saya. Aduh, saya bilang terbang ya, iya deh. Itu gonta-ganti bro, sini supaya saya pikirannya nggak bohong, supaya semua apa yang saya dengar suara Roh Kudus saya sampaikan kepada Mr. Muhammad. Jadi ngomongnya gitu, bukan Muhammad, gitu. 10 tahun saya di Qatar, jadi Muhammad gitu. Jadi ada kayak otak maaf ya di luar, gak apa-apa, paling tebas kepala. Maaf ya saya ngomong to the point, karena I have been in a point where I have to die and live, not just once. This is udah berapa kali happens. Well, nama saya tau nggak? Rico Shea, Rico Seta. Mas bisa ketikin nggak mas? Selfie lagi. Enggak, bercanda. Dia udah tegang, enggak ada Pak Gembala. Ricochet, RICOCHET. Bapak tahu batu yang dilempar ke air nggak? Kalau lagi miring gitu, pernah main, pernah kecil nggak? Pernah happy, bahagia nggak? Lempar batu tuh, dia begini ya. That's my name. Baru hari ini aku bisa reveal, papaku ngasih ini apa sih? Papaku ngasih kenal sama cewek baik nggak jadi. Saya nggak aneh pacaran. Kenal sama ini gak jadi. Apa ini ya? Aku pengen kemarin saya mau ganti nama sama Pak Mim, karena kenal sama perempuan baik, udah mau nikah, nggak mau ikut saya ke Qatar. Saya baru dikasih revelation the name of Ricochet. Itu mau dilempar batu. Saya kemarin ngomong gini. Dalam hidup saya many times saya almost die. Tapi Tuhan
Walaupun at the end of the day batu itu pasti jatuh. Eventually kita semua kan mati. Wah, baru tahu papaku dikasih notifikasi. Nama-nama kakak saya itu lucu-lucu semua. Ada yang Zivki Priyatana, itu bahasa Rusia, waktu dia di Rusia. Kakak saya nomor 2, Septa Aviori, itu nama apa saya pilih tempur, nama panggilannya Aviori, bintang di langit. Itu punya dia sudah dapat, dia bisa tahu papa saya, ponakan saya yang lahir duluan, dia langsung udah di USG, hasilnya laki, jelas. Papaku bilang ini, lahir 1 Agustus dan perempuan. Wah, diketawain sama kakakku yang sekarang jadi hamba Tuhan. Wah, semua pada ketawain, tapi disitu aku bilang, Papa, I think you are right. Lahir beneran loh, 1 Agustus perempuan. USG bisa salah. Udah sekian gede di USG bisa salah. Papaku sebelum menghadapi kematiannya dia persiapkan diri berjamaah dulu, dia duduk. Oh, tadinya rokok, pilot kan perokok apa segala. 8 tahun terakhir dia di jamaah Tuhan. Saya injili. Dia persiapkan sendiri, akhirnya meninggal dalam keadaan benar-benar dalam Kristus. Dia dulu terima Yesus dan dibaptis waktu nikahkan dari seberang sama mamaku. Tapi end of his day dia benar-benar tahu kapan dia dipanggil. Itu dahsyat banget. Saya dikasih nama Ricochet, saya baru tahu. This is a new revelation yang gak pernah saya saksikan. This is the first place saya saksikan mengenai nama sendiri. Di jalan Tuhan ada mikir, nama gua aneh banget. Ricochet, karena orang Indonesia manggilnya apa tuh? Nah, jelek banget kan? Bapak kursi bilang, well, dia jadinya dikasih lah Ricochet. Nah, kalau bahasa Inggrisnya Ricochet gitu. Peluru ditembak, mantul gitu. Jadi istilahnya gampangnya namanya chip of death. Udah masuk ke dalam lembah kekelaman, dikeluarin lagi sama Tuhan. Udah masuk lembah kekelaman, dikeluarin lagi sama Tuhan. Terus hidup saya begitu. Saya 3 kali ngalamin tsunami. Tahun 99, tahun 96 saya terbang ke Biak, saya lagi mau mendarat. Tower dipanggil-panggil gak jawab, sama kayak gitu, cuma saling merending, 200 kaki, gempa lagi ngehajar Biak, semua lagi pada rubuh, landasannya duduk. Bisa, landasan gini apa ya, kursi kek, itu landasan begitu, go, pindah ke Jayapura. Biak tahu ya, Biak di mana? Hah? Iya. Bukan ini ya sih. Biografinya bagus Pak. Jadi itulah nama saya. Kemudian kita kembali nih. Hari itu tanggal 27 saya lagi dapat beban kan. Pimpinan saya lagi di situ, saya nggak ada. Saya salah lihat jam, saya pikir jam 1 siang Pak. Ternyata terbang jam 11. Aduh Tuhan, itu rasanya ngeri banget Tuhan dipecat nih hari ini. Tapi ini jangan keluar di medsos ya. Untuk yang ini kita aja. Dia dengar besok dipecat beneran. Tapi nggak apa-apa. Terus hari itu saya beban terbang kemana, disitulah saya Tuhan bilang gini, hanya worship. Saya memang suka nyanyi. Tapi hari itu gejolak banget nih. Mungkin karena ditambah beban itu, apakah itu yang menjadi trigger saya juga nggak tahu. Tapi saya nyanyi dengan suara lantang. Terus sampai akhirnya Jakarta, Medan, Jakarta, ujung pandang. Dan nyampe, setiap landing saya cek ada SMS dari kantor, gak ada, aman. Hari itu udah bebannya agak berkurang. Sampai si co-pilot saya bilang, kayak lu rekaman aja. Dia bilang, siapa yang mau beli suara saya? Saya bilang gitu. Wow, dia bilang, wah kayak lagunya ini banget ya. Iya, pramugari ke depan juga nanya, enak banget kan lagunya? Iya. Besoknya saya terbang ke mana? Makassar, Palu. Saya tanya pas dia lagi terbang, kamu yang terbang ya? Ken, saya belum pernah nih ke Palu. Saya bilang gini, lu belum pernah Palu bro? Bener lu bro. Itu gue, ya bener lu bro. Saya terbang sendiri juga bisa. Cuman kan Palu buka Mazmur 23 ayat 4.
benar-benar seperti Mas Mubodi itu kanan kiri gunung tinggi yang pernah ke Palu tahu deh, Teluk terus ujungnya sana Palu itu kalau lagi cuaca gelap, Valley of Death beneran buat pilot. Wah itu salah perhitungan. Ini ayat menguatkan banget buat aku. Ayat yang kemarin saya bilang di Duta Injil waktu saya bersaksi, ayat di sana, siapa yang masih ngerokok? Ayo ngaku, nggak ngaku nggak apa-apa. Mas Burji Samsu namanya, 2, 3, 4. Ini kan Ji, sama. Ini 2, 3, 4 nggak salah kan? Ini ayatnya. Coba udah ke Palu itu. Kuncinya pada saat saya lagi gini, kamu siapin, kamu briefing ya, ya kan? Dia sambil, oke saya briefing. Saya nggak dengerin dia ngomong apa, cuma Tuhan tolong nih, dia belum pernah ke situ, Tuhan yang kontrol. Akhirnya kamu terbang, nanti saya monitor aja. Anginnya kencang masuk Palu. Ujung-ujungnya ceritanya saya negosiasi, pengen masalah landing runway ini. Tiba-tiba di antara 3.000 sampai 2.500 keputusan yang cukup susah. Akhirnya menurut kebiasaan dan perhitungan saya masuk di Palu. Tapi saya bilang, oh enggak, antara maksa, muter, udahlah. Belum ini kayaknya kita bisa coba aja. Sebelum keputusan terakhir, saya set ke 2.300. Itu tadi suara yang sangat gentle, dia bilang ini belok dan berputar. Sontak secek, seperti itu, belok. Nah, aku jelasin. Di situ aku jelasin. Aku dengar suara ini, aku pikir berputar aja lah. Gitu. Akhirnya muter, saya kontrol, saya landingin. Landing kan muter ke sini Pak. Sini kan muter gini. Bapak tahu yang likuifasi, itu nih runway yang kita landing. Nanti saya take off ke arah sana, harusnya dari sana. Yang retak-retak tuh di sini, yang ada tanah gerak gitu. Kemarin saya investigasi gitu, di belakangnya sini nih. Jadi semua dari sana tuh udah. Makanya yang paling parah retaknya di sini. Kanan kiri lagi, buset deh. Dan kami landing. Menurut yang saya saksikan di IG, Facebook, atau yang pernah di videoin, pada saat lagi duduk dan delay 9 menit, saya duduk udah selesai semua paperwork. Bro, udah pernah foto, lu pengen foto nggak? Boleh foto. Udah foto kamu ke bawah. Biasanya kami kru kalau di Palu lagi indah, cuaca cerah, kita foto. Terus di situ bergegas, pergi cepat. Wow, saya bilang ini apa lagi, cuaca indah. Kalau nggak enak sama temen, kan kita bisa bilang, oh iya deh, yuk foto yuk. Belum pernah saya foto ke bawah apa yang terjadi, Bapak Ibu. Di situ saya bilang, bro, nggak jadinya, next time aja bro. Kita buru-buru nih. Hah? Kenapa ya? Nanti lagi udah begini, coba aja. Oh gitu kan? Ada suara lagi bro. Oh. Ntar gue ceritain deh. Oke. Yang penting kita siap-siap dulu. Semua saya panggil, saya organize. Yuk, lu nggak mau delay. Kalau bisa on time, kalau bisa before. Wah itu Tuhan bisa organize penumpang masuk dengan rapi. Semua catering, cleaning semua. Palu itu saya paling cepat di situ on time. Kalau langsung dari sana. Karena suka, bukan salah batiknya loh. Semua kesalahan itu bukan tentu airline-nya. Penumpangnya suka nakal. Udah boarding, masih aja ngerokok di sana, masih aja di toilet kan. Makeup kurang lah, apalah. Dia kan, padahal mau masuk pesawat pakai makeup, dia pikir kalau ada apa-apa cantik ditemuin duluan kan. Kalau ada apa-apa, wah yang cantik nih, pinggirin dulu gitu kan. Aduh, enggak gitu. Wah paling sering tuh saya nunggu jujur nih. Aduh, paling sering saya nunggu penumpang tinggal sebiji, 2 biji. Ini dia nih, nggak boleh ditinggal. Ya Tuhan, hari itu tahu Palu itu ada babi yang enak. Wah, kalau saya ketemu dia rasanya damai. Hari itu saya mau makan mau makan nggak deh Pak. Itu benar-benar itu ajaib banget. Nggak pernah namanya ke Palu nggak beli kaleng satu itu. Iya, foto-foto dan satu itu, aduh Tuhan. Oke,
Enggak deh, itu terbukti sampai sekarang. Makanannya udah dibayar, punyanya kru ketinggalan di Palu. Saya tahu sehari setelah saya udah ada kasus ini, Jakarta mau ke Kuala Lumpur ketemu pramugari. Cap, katanya Mbak Fitri, makanannya ketinggalan di Palu udah dibayar. Hah? Saya bilang gitu. Jadi gini, orang bilang semuanya adalah coincidence. Orang bilang ini firasat, orang bilang ini perasaan, orang bilang ini intuisi. Ini Bapak undang saya ke sini, gereja ini undang ke sini, saya datang. Tapi saya pengen minta semua janji loh ya, ceritain yang benar bahwa Yesus Tuhan. Amin. Di luar sana banyak yang belum diselamatin loh. Kita nyembah senang di sini, happy, sukacita, damai, berkat dahsyat, tapi di luar nggak ngerasain. Be careful. Yes, kill. Bilang apa? Kalau ada orang berdosa, kau biarkan dia berdosa, dia akan mati dan binasa, tapi kau akan diminta pertanggungjawaban. Be careful anak Tuhan. Jangan terlena dengan yang seperti Bapak bilang, berkat. Jangan terlena, please. These days Tuhan sangat dahsyat. Dia akan melakukan ketetapannya. Dia pada saat bencana datang, bencana akan menyapu siapapun, orang benar atau orang tidak, akan dihempaskan. Dan ini terjadi. Palu itu lagi ada LGBT, lagi ada ISIS, lagi ada persiapan teroris, lagi ada banyak hal. Terus berarti Tuhan pilih kasih malu dong? Oh bukan. Mati di tsunami, atau mati di gempa, atau mati di pesawat, atau mati setelah terima PK habis pelayanan, nggak ada urusan. Ya bro. Ya, mati. Tetapi di dalam siapa kita mati? So tolong ukurnya, orang dunia ukurnya gitu. Kesaksiannya dibilang Tuhan lu pilih kasih. Lah di dalam pesawat juga ada yang Muslim, ada yang Hindu kali, ada anak Tuhan juga mungkin. Saya nggak tahu sampai sekarang siapa mereka. Tapi mereka email saya tuh, apa nge-inbox, Captain, thank you anak saya udah diselamatkan. Wow. Captain, efeknya pengen tahu nggak? Aduh, ada ribuan sih orang berdosa sih. Terakhir saya kemarin sempat terima ada yang inbox BH doang pak. Nah ini siapa ya? Captain, aduh saya sangat diberkati banget begini-begini. Terus ada profilnya yang call me sekian. Roh Kudus tuh. Oh tahu ya nomornya ya. Ini nih. Roh Kudus singkapkan. Aduh, gue baru hari ini bisa ketawa ngakak banget loh. Emang soalnya yang lain tuh benar-benar terperangah gitu, bingung. Pak jangan hakimi saya bilang. Ini ada yang apa connect gitu loh. Roh Kudus, keren banget, my Holy Spirit. Orang mau cerai, aduh saya melihat ternyata Tuhan Anda tuh top pak. Saya harus gimana? Orang yang udah ninggalin Yesus, ternyata Tuhan ada pak ya. Saya ngadepin ateis, orang sedang agama datang. Tuhan kirim ribuan firman, Tuhan kirim ribuan doa buat saya. Wah saya bilang saya amin, segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Saya buat cerita ini, sebetulnya saya nggak kuat nih, udah hari ke-7. Sempat 7 jam kemarin, hari ini saya tidur 3 jam lagi pak. Wah saya bilang Tuhan, fire-nya besar banget. Orang-orang bilang ya pelayanan perlu tidur. Matiin, tutup mata. Restless aja. Maunya Tuhan cuma suruh gini, baca firman yang kamu terima di dalam inbox. 4 hari saya di Kuala Lumpur nangis aja. Saya baca firman, orang kasih konfirmasi, engkau dipilih sama Tuhan, bla bla bla. Kalau dibilang coincidence, saya udah gak punya schedule. Kenapa? Dan 27-28 itu schedule saya terakhir dengan batik. Sekarang saya di Lion.
Mana kebetulan dari mana? Itu baru 1, 2, 3. Nanti ada kebetulan yang lebih dahsyat lagi, kata orang. Selesai siaran, semua pada datang. Gimana sih Cap bisa dengar suara roh? Kamu Kristen Islam? Kamu percaya Yesus nggak? Saya langsung to the point. Semua kru saya bilang hanya Yesus satu-satunya. Amin. Itu hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Itu yang bisa mengaktifkan spirit Anda dalam hidup, yang bisa mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup Anda. Saya bilang begitu. Wow. Semua bilang, Kapten ini firasat. Saya tempas lagi, ini bukan firasat. Kamu kasih perintah. Tadi saya tanya sama Bapak, ada ahli matematika nggak? Tolong buat perhitungan sebetapa akurat namanya ilmu apa namanya Pak tadi? Lupa kan, maaf blank. Kemungkinan, ya kan? Probabilitas. Seberapa hebat sih? Ini konsekuen coincidence. 1, saya juga punya schedule. Kalau bisa dicatat Pak, tolong catatnya jadi bahan saya untuk nanti. Ya, saya udah gak punya schedule. Terus schedule gonta ganti 9 kali. Tanggal 27, 28 schedule saya terakhir. 2 kali, 3 kali saya dengar suara Tuhan, tapi di media mereka cuma tahu saya dengar suara Tuhan 2 kali. Timingnya saya bisa mundur, nggak pernahnya bisa on time. 3 menit tuh hebat Pak. Kalau itu saya babi itu menjadi hal yang prioritas dalam hidupku, itu sudah tunggu sampai on time saja, ya kan? 3 menit itu lagi lari, lagi bawain babi saya. Siapa yang berani nggak ngantar makanan kapten kan? Babi pula ini, wah ini perjaman. Aduh maaf Tuhan, ampuni saya. Siapa yang berasa terkenal banget di Batik itu doyan makan begitu. Kalau lihat Facebook saya di pesawat saya, sampai bilang gila Batik menyediakan itu ya. Bukan, saya bilang. Makanya lu naik Batik, aku cuma ngomong gitu dong, ya ampun. Aduh, saya bener-bener di hari itu tuh, wadah tutup pintu, kita kita jalan, ke pesawat. Perhatiin time frame-nya yang mau saya kasih. Saya mau masuk landasan di persimpangan. Saya sempat pesawat tuh kalau udah di lepas remnya di jalan sendiri. Kalau udah kencang gitu 7 knot tuh 14 km per jam gitu, di jalan terus tuh. Di persimpangan landasan tuh udah dikasih. Padahal Mas almarhum tuh udah bilang gini, Batik 6231 masuk landasan, muter di sana. Udah ngasih. Ternyata tuh berhenti. Ya saya dapat revelation about that, nanti saya ceritain. Hubungannya sama biji mata Tuhan. Di hari ke-7 saya muter, belum habis saya bilang, yuk ready for take off. Hari itu co-pilot saya, sebelah kanan co-pilot saya tuh ganteng. Ganteng sih bro. Co-pilotnya ganteng ya, ganteng lo sih style. Tapi ganteng. Dia tuh suka pakai kayak Harley itu loh, pakainya rapi gitu ya. Saya bilang ready for departure calling. Oke, Batik System memang ready for departure. Dikasih lah message terakhir. Gak ada yang kata-kata take care apa. Mungkin saya lupa, tapi yang jelas gak ada itu. Terus ya, kalau dia yang take off, semua kontrol setelah parkir saya berhenti. Parking brake itu apa ya bahasa Indonesia Pak? Handrem and brake. Itu bahasa Inggris juga bro. Tangan, ya. Ini kok pilotnya nggak bener nih. Tangan. Enggak lah. Itu saya puter, saya buka 50%, saya rentak. Below the line. Ada checklist yang harus diselesaikan 5 item. Kemarin kita simulasi kalau baca, yuk 1, 2, 3, itu sekitar 6 second. Kalau bacanya sambil 8-9 second. Itu ini mesin tuh 50% itu juga butuh waktu, kira-kira 4-5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 50%. Kayaknya enggak, kalau saya harus nunggu ini 5 ditambah 6, udah 11 detik. Terus satu lagi, udah ready ya? Oke, you have control. Berapa second? Matiin parking brake. Matiin tadi apa namanya? Rem tangan. Set 50% udah termasuk 5 detik,
terus take off. Kalau berdasarkan data Pak, 1802 gempa peaknya menghajar Palu, itu yang membuat si masnya lompat dari tower, kan towernya mau rubuh tuh. Itu pesawat saya menurut saksi mata, dia kenapa nggak lari, kenapa dia mendapat gelar pahlawan, itu karena itu dia bertahan di situ menyelesaikan tugasnya as professional. Dia masih rolling ujung-ujung mau take off sih sebetulnya. Jadi situ masih tunggu saya. Itu udah begini, tapi belum terlalu intensitasnya. Pada saat saya lepas landas, terus baru itu take off saat itu begini ya. Tapi karena landasan itu, ini cek. Saya mesti mikirin landasannya apa ya, kok aneh. Saya makanya agak curiga. Ya udah deh. Kalau hari itu aja ada yang menyampaikan saya, Palu delay, itu saya pasti capture video lebih lama. Saya cuma punya 12 second. Yang saya share itu cuma 12 second. Dan saya nggak punya pikiran itu gempa, tapi saya lihat waktu saya datang itu nggak ada. Saya pikir itu nelayan lah, nyari ikan pakai ngeledakin dinamit. Saya pikir reklamasi lah, biasa. Anak Tuhan tuh positif aja bawaannya. Saya manggil pengatur udara juga saya bilang, sholat kali ya, apa ke toilet. Tapi saya panggil terus nggak ada, ya udah goodbye. Di situ Tuhan kasih sampai sekarang belum ketemu penumpang yang menyaksikan yang sama yang muncul. Terus belum ada video yang mengcapture semuanya. Saya pengen kalau ada, moga-moga ada di penumpang yang capture gitu loh. Kalau enggak itu satu-satunya video yang ada. Dan kami berdua menjadi saksi mata di mana Palu dilepas ternyata dari langit lagi Tuhan. Keren nggak tuh? Escape from death in a second. Dikasih kesempatan lihat Palu dihajar. Ahli tsunami dari Jepang namanya Miguel Esteban. Dia nyari saya lihat BBC. Saya kemarin diinterview 4 hari sampai ke hari ke-7 itu saya masih diinterview media internasional semua, name it. Telepon saya semua. Cuman nggak ngasih PK. Bercanda. Enggak. Maksudnya saya nggak minta reward, tidak. Karena ini saya tujuannya bukan itu. Saya malah ada yang bilang video kamu kalau udah cuma satu-satunya, minta sampai Reuters membuat copyright buat saya loh, dia ngebantuin saya. Saya bilang use it, tapi ujungnya for the glory of God. Saya bilang pakai aja, karena kenapa saya nggak minta bayar? Saya cerita tuh supaya apa orang tahu. Saya bilang sama CNN, saya bilang sama BBC, saya bilang sama Sky News, saya bilang sama Reuters, Arab News, kalau kamu mau meliput saya, kedahsyatan Tuhan jangan dihapus. Ya. Apa yang Tuhan buat itu justru. I don't care apa yang terjadi, gue selamat atau enggak, tetapi nama Tuhan. What I heard itu yang kamu, magazine sana ada apa sih, pokoknya NN gitu deh, CNN, BBN, itu di bawah. Pas 7 mah di dalam, ini ngomong keluar dulu. 7 mah channelnya pasti channel yang ini ya, channel generik tuh loh Pak. Aduh, saya di Kuala Lumpur nggak nonton TV. Tuhan buat badan saya bercerita sama Bapak, dibuat. Sebetulnya saya bisa berdiri di sini aja ya, bener deh. Wow. Saya tuh kepalanya udah sakit, badan saya udah remuk. Saya bilang remuk beneran, bahan secara jiwa tuh. Saya bebannya berat kena kasus gitu. Escape from death. Badanku letih, tadi malam jantungku, tangan tuh bisa diem sendiri. Aku bilang sama ibu saya kan, kenapa nih? Gak besok kamu istirahat? Gak bisa. Dalam keadaan hancur, Roh Kudus seret, terus kamu jalan. 4 hari Roh Kudus bilang kamu baca firman, kamu doa, worship. Itu saya baca firman, saya dilanda tsunami, tapi spiritual.
Wow, ribuan masuk, doa masuk. Saya selalu titip, saya titip di tempat ini, saya titip untuk Gembala Pak Niko. Jangan gini, bukan saya yang minta didoain untuk kekuatan, bukan. Gelombang spirit ini, gelombang penginjilan yang sudah sampai ke ujung dunia ini, dengar sama banyak orang di luar, sampai viral, sampai ahli engineering tsunami dia pengen ketemu, dia udah bilang tanggal 27 sampai 31 saya akan temuin kamu, saya interview, kamu harus ceritain berdasarkan plot posisi. Dia sempat nanya semua secara ini juga gak puas, ya akhirnya saya ke situ aja deh. Ahli dari Inggris baru komen, ini belum pernah tertangkap sebelumnya. Ahli tsunami si Miguel juga bilang, ini baru sekali. Dia mempelajari tsunami seluruh dunia. Saya nggak pernah lihat tsunami tipe ini. Itu ada kemungkinan dia akan meneliti bawa kapal selam apa segalanya nanti. Itu untuk memastikan Palu masih layak di dunia apa enggak. Kalau dihubungi sama ketetapan Tuhan, dan itu makin lama makin merosot. Ya tadi Bapak dengerin saya gitu terus ya, napasku pendek gitu. Badanku ini wah gak enak banget. Baru dikasih 7 jam, dari 7 hari udah seger, hari itu sedikit, hari ini 3 jam lagi. Tambah ke toilet pula lagi, aduh. Tapi gak apa-apa, harus ada yang menjadi salib yang harus kita pakai. Pengorbanan kita gak ada apa-apanya. Pengorbanan para penginjil dunia itu lebih parah daripada ini. This is nothing. That's why Spirit Tuhan, Holy Spirit nonton, kamu mau nggak menerima panggilan ini? Bapak mau nggak mau memberitakan kebenaran firman Tuhan di luar? Victory, kemenangan itu bukan milik sendiri, di-share sama yang lain. Kita diselamatkan sama Yesus, tapi kalau kita nggak pernah nyelamatin orang, well, kalau orang juga bilang I don't think so, tetapi Alkitab bilang God don't think so. Anda diselamatkan. Sekalipun Anda diselamatkan, Anda ketemu Tuhan, responsibility-nya di mana? Terus ditanya, terus amanah agung, kamu buat apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis lagi. Wow. Ini gerakan yang harus ditanggapi. Saya nggak bisa jalan sendiri. Mungkin saya cuma bisa dipakai sampai 3 hari ke depan. Terus saya nggak tahu apa yang terjadi. Bapak yang harus nerusin. Gereja ini harus nerusin. Gereja-gereja satu Indonesia harus unite. Pertobatan terus benar-benar terjadi. Kenapa? Ketetapan Tuhan tetap harus jalan. Mati di tsunami atau tidak nggak jadi perkara. Orang harus tobat. Korban-korban harus kenal Yesus. Saya ngomong udah gak pakai, ya memang dari dulu sudah dilatih sih sama Tuhan. Saya memang punya sedikit, orang bilang talenta Pak ya. Saya kalau saya suruh bicara sini bisa menggigil Pak. Kalau saya gak pernah, saya tuh cuma bisa one by one, 2, 3 orang berkelompok. Saya bisa cerita tuh, saya gak pernah ngebayang siapa aku. Saya bisa ngobrol di sini dan menyaksikan apa yang Tuhan buat. Kembali lagi saya mau cerita, saya didinai sama ateis, saya didinai sama banyak orang. Saya bilang, perhitungan Tuhan sangat-sangat akurat. 1802, gempa 1802 saya take off. Saya bilang gini, kalau saya tahu itu 1802, terus saya ngepasin waktu, nah itu namanya buat-buat, enggak? Anda gini deh, apa yang kamu ngomongin buktiin sama saya kan jawab. Wah udah ngomong begitu, oke lama-lama. Saya kemarin ke Makassar, mungkin 20 orang muslim. I commend you in the name of Jesus. Kamu harus tahu dia siapa. Kalau kamu pengen dengar apa yang saya dengar, you have to receive Jesus. There's no way. Gini loh, orang mempertanyakan orang Kristen pula lagi, kenapa kamu gak tulis di wawancara ngomong Yesus? Saya bilang, aku udah bukan milik aku lagi. Aku nih, saya bilang tadi Tuhan kendaliin apa yang saya ucapin. Kenapa statement pertama saya bilang Tuhan dan Roh Kudus? Gini, orang yang tidak di dalam Tuhan, orang yang tidak di dalam Tuhan,
rohnya tidak aktif, Pak. Tidak aktif. Mereka, saya bilang, oh mana mungkin dengar suara Tuhan. Lah lu tuyul aja lu percaya, ya gak? Dunia lain lu senang, gue bilang gitu. Jin, walau dukun lu percaya pula lagi kan, ya gak? Dukun yang gak bisa ngeliat ke depan dipercaya loh. Gunung Kawi lah. Saya cuma bilang gini, iblis gak bisa lihat future. Iblis gak tahu Yesus mau bangkit. Dia tahu masa lalu, makanya disebut pendakwa yang hebat. Manusia itu cuma tahu ke belakang sedikit masa lalu. Percaya lagi sama orang, percaya lagi. Masuk ruang, saya bilang loh, maaf ya yang di luar. Assalamualaikum, izin, saya nggak ingin mengganggu. Lu izin sama setan loh, coba saya bilang gitu. Giliran ada suara yang lebih berkuasa yang tidak ada tandingannya, kamu nggak percaya. Saya jelasin, harus dijelasin sama mereka mekanisme orang itu isinya roh, jiwa dan tubuh. Kalau jiwanya nggak aktif, kadang-kadang nih orang Kristen juga banyak nih ibadah, ritual, tetapi giliran jiwanya mengontrol banget. Padahal rohnya udah tumbuh, diabaikan nih. Ini roh nih ngomong terus, yang jiwa nih, aduh, si dia tuh jahat banget sama gue, emosi, feeling, apalagi urusan perempuan yang cinta, perasaannya yang mengendalikan. Harusnya kan perasaannya dikendalikan, betul nggak? Kenapa? Tidak terlatih untuk submit di bawah Holy Spirit. Holy Spirit gimana caranya supaya tumbuh? Receive Jesus, baca firman, berdoa, ngomong sama Tuhan everyday supaya mulai. Ada apa-apa firmannya udah jelas kok. Kalau ada apa-apa tenanglah supaya kamu bisa. Yes. Kalau saya nggak ngambil sikap-sikap tenang, saya merasa lemah nggak? Dia nggak pernah ke Palu. Sebagai, ya, saya cuma terbang 26 tahun sih. Tapi seru juga, Pak. Di situ saya cuma bilang, dalam kelemahan aku, kuasa Tuhan di Kesepi. Pada saat saya diam, ini suara benar gak saya uji. Bro, sorry ya. Harus berani ngambil langkah iman. Bro, sorry. Karena gini, keputusan itu, saya jelasin gini, keputusan itu tergantung rohnya. Kalau kita mau ngikutin dia, jiwa itu ngikut. Kalau kita mau, nggak antar, ini pemandangannya bagus. Orang sampai nanya, ada fenomena apa kayak burung-burung pada terbang? Burung. Angin lagi kenceng, burung. Ngopi burungnya, saya bilang gitu. Wah, wartawan saya ngomong gitu. Kagak ada, Mbak. Dia berusaha untuk melihat bahwa kapan membaca fenomenal alam apa segalanya. Memang dasar ya, kalau udah kamu percaya sama Tuhan. Saya bingung, Yudas tuh kok bisa ya nyianatin Yesus yang udah buat mujizat. Saya rasa normal mereka begitu. Saya justru kesian mereka ditutupin. Bapak percaya disayang banget sama Tuhan, no matter what. Despite kita punya kesulitan hidup, kita ini udah dikasih garansi surga loh. Betul nggak? Tapi anak Tuhan jangan hanya nyari surga. Saya bilang selalu gini, di mana Yesus berada itu aku mau berada. Amin. Bu, jangan dibilang saya kemudian jadi hamba. Di sini hamba Tuhan siapa? Coba tangan, bilang hamba Tuhan. Wah. Yang lain hamba saya tandung. Pak, kita salah khotbah nih Pak. Aduh, man, everyone is hamba Tuhan gitu loh. Kenapa kita suka menganggap ini? Aduh, aku bukan siapa-siapa. Aku belum belajar Alkitab. Pak, status terima Yesus tuh udah langsung diutus. Tuhan gak pilih-pilih. Kamu terima Yesus sekolah dulu ya? Enggak. Kamu terima Yesus, kamu percaya sekolah dulu? Enggak. Jadi next time ditanya sama Pak Gembala, di sini ada bantuan, semua dong cuci tangan ya. Jangan lupa bantuan nanggung-nanggung setengah tiang pada kematian gitu. Jangan bukan gitu. Aduh, dahsyat banget tuh hari itu. Saya bilang, ini kita langsung bicara masalah debat.
Akhirnya karena saya udah nggak tahan, saya keluarkan bukti satu lagi yang nggak keluar di media. Mr. Copilot, I need you to be in position please. Ya kan gitu kan. Oke, ini nama. Jadi hari itu supaya Bapak yakin, ini Bapak sih juga nggak tahu nih yakin suara Tuhan apa bukan sih? Hah? Bisa split second saya bisa diselamatkan kebetulan apa bukan, masih bingung ya. Tadi ada hamba Tuhan yang sempat tanya, Pak itu gimana sih sebetulnya? Saya bilang, loh, saya ini bukti nyatanya loh. Copilot saya itu saya bawa bersaksi di gereja. Dia tanya dia sama dia apa yang saya omongin, keputusan apa yang saya buat yang di luar anomali yang saya biasa kerjakan, saya bilang gitu. Mr. Copilot, come here please.